Saya berkali-kali cerita menyangkut istihad. Ya saya ulang lagi, saya berkali-kali cerita tentang istihad. Dan dari sekian itu, di antara yang mau saya baca di sini, nanti kitab ini saya tinggal, mungkin bisa dipelajari menantu Bali Maksum yang bernama Profesor Hammam itu. Yang tadi cerita terus tentang bahasa Arab, kayaknya butuh legitimasi ini loh mantu Bali. Beliau khawatir kalau hanya dianggap pakar medis itu. Apalagi di depan keluarga Lasem, darani ra iso ngaji kan yo isin mantu Bali Maksum. Jadi tadi maklumat terselubung kira-kira gitu. Ini kata beliau kan ini tetap ingin ikut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya bacakan. Ini kitab yang luar biasa. Ini namanya kitab Al-Milanul Kubro karangannya Imam Sa'roni. Ada perubahan yang enggak diduga para kiai-kiai Indonesia. Ngiranya perubahan itu kan masyhur kan fal yughayyiruhu biyadi, terus urutannya apa? Man ra'a minkum munkaron fal yughayyiruhu biyadi dulu ya. Terus bilisani, yang terakhir apa? Biqalbi. Itu umumnya kiai kan nafsiri biqalbi itu yang penting kamu gak suka kemaksiatan itu. Yang penting Anda ngingkari atau gak suka bentuk-bentuk perilaku maksiat itu. Tapi di sini ada dawuh ya makalah dari Imam Sa'roni. Ini bisa disemak, nanti kitab ini saya tinggalkan. Saya tinggal maksudnya. Saya baca ya. Ketika watahyiruhu bil qalbi likullil arifin alladzina ghalaba alaihim syuhudu ikhtiqarihim nufusahum ayyakunu nahina li ghairihim fayatawajjahu ahaduhum bil qalbihi ila Allah azza wa jalla fi tahyiri dzalikal munkar fayakufu dzalimu an dzulmihi wa syaribul khamri an syurbihi fahadha huwa tahyiru haqiqatan. Jadi kalau menurut pakar ilmu hakikat fal yughayyiru bi qalbi itu Pak Hammam punya hubungan munajat dengan Allah, nak dikandani ra kenek tak madhep aku ning pangeran. Umat didongakno, dongane jenengan mandi terus semua orang itu baik. Jadi biqalbi itu menurut saya teori ini lebih masuk akal. Kalau biadihi itu aksi nyata melakukan perubahan bil lisan, harusnya bil qalbi juga aksi nyata melibatkan kolbu untuk melakukan perubahan, yaitu munajat dipakai doa. Dan itu yang dilakukan para wali-wali. Ketika anak nakal itu mesti nak ngandani bapake, ya coba kandani tok, tirakati le. Dongakno tirakati. Ora ngandani nabok ra kasil, ngomel ra kasil, wis ora urusan. Ndak begitu maknanya biqalbi itu gitu. Jadi biqalbi itu tawajjuh sama Allah taala bil qalbi mendoakan yang sedang nakal supaya apa? Tobat. Jadi ini bentuk penghormatan kula kalian Bu Ida pernah bulik kula di struktur keluarga Lasem semua Bani Bali Maksum supaya ngikutilah bahwa kita ini tidak cukup untuk fisik kita ngelayani umatnya Rasulullah. Saya sering cerita ke orang-orang, nah aku jadi kiai apian hormat tamu mangane enak, mungkin gajaran hormat tamu itu 10, tapi ngel-ngelo cah dalem apa mana nak nyentak cepet nang mateng, goblok masake gak enak. Jadi hormati untuk poin 10, ngamuke untuk dosa 10. Kira-kira 50-50 lah kira-kira gitu. Kula lho niki madzhab kula, sampean ndak harus ikut saya. Tapi tolong didengar. Tidak harus ikut tapi tolong didengar. Supaya seimbang. Nah, fatwa yang engkar bil qalbi itu memang buhdul mungkar itu wajib. Jadi teori yang terkenal, saya ulang lagi, teori yang terkenal, melihat kemungkaran kita berubah biadi, enggak bisa, bilisan enggak bisa. Bil qalbi itu yang penting kamu buhdul mungkar, karena hubul mungkar tidak mungkin, tidak taat. Membenci mungkar itu taat, mencintai mungkar itu maksiat. Jika orang fikih juga gak salah ketika bilang bil qalbi itu yang penting kamu anti kemungkaran, kamu benci kemungkaran. Oke, itu benar secara fikih. Tapi secara ilmu hakikat itu masalah. Masalahnya begini. Biadihi itu ikhtiar untuk bikin perubahan. Nah, bilisanihi juga ikhtiar untuk bikin perubahan. Ya harusnya bil qalbi juga ikhtiar qalbu untuk bikin perubahan. Caranya apa? Tawajjuh ila Allah dengan berdoa. Nggih, Pak Hammam nggih clear nggih. Pun pokoke jenengan mantu Bali Maksum tenan pun kula percaya. Wong iso cerita al takrif ya semacam-macam. Kula mau montak mandho. Ono wong iki. Mpun mengke nak teng alam roh Bali Maksum kula matur pun mboten ngarah Muhammadiyah. Masa untuk menjawab supaya gak dituduh Muhammadiyah sampai sesulit ini. Gawe menara nekakno putu Mbah Hasyim terus untuk mengesahkan
Insyaallah Mbah Ali Maksum mboten tipikal tiyang suudzon mun jenengan percaya. Terus niki ngapunten sanget teng pernah mbah kula niki wonten bumi Tuhan nggih mbah kula saking keluarga kajen. Kula niku nggih keluarga kajen, keluarga Lasem, nggih keluarga Tuban, bapak kula niku Tuban saking nggih keluarga ahli tirakat. Riyen bapak kula nggih ngaos badola, terus mbah kula kandung itu saya lahir teng Fakhriyah. Nggih kula niki dekat sekali lah sama keluarga Lasem. Terus mulai kecil saya disarang sama Gus Yofur. Nggih kula niki tapi kula milih jalur yang mboten jelas itu. Nah baru kayak gak jelas itu Islam wonten di mana-mana. Sebab itu di antara dawuh wa ta'ala bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zaid. Qadzafa itu acak. Jadi Islam atau kebenaran bisa dibawa secara tertib kayak di kampus-kampus juga bisa dibawa cara acak. Qadzafa itu maknanya acak. Karena qadzafa itu maknanya memang acak. Sebab itu Imam Busiri nafsiri qadzafa di situ fadurru yazdatu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadran ghairu muntazimin. Air yang dipam, yang ditata juga baik. Tapi barokahnya air acak. Orang di tengah hutan nemukan air di mana-mana. Kalau semuanya ditertibkan di menara air, nanti kalau nyari air di titik yang sama. Nah, makanya fadurru yazdatu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadran ghairu muntazimi. Jadi kebaikan itu kamu untai secara tertib ya baik, kamu acak saja namanya kebaikan juga tetap baik. Jadi saya pikir kalau diaturi Bu Ida, diaturi pernah bulik kula ketemu mriki tak anggap pengakuan yang tertib pada yang tidak tertib. Jadi anggap mawon ngoten gitu. Nak nganggo hukum sopan yo ngongkone wong tertib ambek sing ora tertib. Sopane sing ora tertib ambek sing tertib. Nyatane kula dikongkon gelem kan berarti cah sopan. Bocah apik lah. Terus kula suwun niki kitab ini saya tinggal untuk hadiah pada keluarga mriki Almata. Jadi ada ulama yang mengatakan fal yughayyiru biqalbi niku artinya apa? Fayatawajjahu ahaduhum. Jadi pertama orang-orang sufi itu ya ghalaba alaihim syuhudu ikhtiqarihim nufusahum. Mereka itu menganggap dirinya itu siapa sih? Saya ini tidak Tuhan, tidak al-mudabbir, tidak pengatur alam. Kok ingin merubah alam? Kita ini siapa sih? Kok menamakan diri sebagai pengubah alam, pengubah sosial, inspirator sosial? Kita ini siapa? Tidak siapa-siapa di depan Allah itu la haula wala quwata illa billah. Nggih. Maksudnya benjenengan mboten namen aku mek sorop tak unggahno dadi makom hakikat. Mengke karena babanya Mbah Maksum nggih dugi Mbah Sambu. Mbah Ali Maksum nggih ibuke sang dugi Mbah Sambu. Nah Mbah Maksum dugi mriku Raja napa? Mahmud nggih. Nggih Sultan Mahmud. Jadi jenengan dadi mantune raja ya mantune wali. Mulane membela dirine sampai sak jam. Lah niki kalau cukup 20 menit tapi efektif napa? Jadi orang-orang sufi itu merasa dirinya tidak siapa-siapa di depan la haula wala quwata illa billah. Terus ghalaba alaihim syuhudu ikhtiqarihim nufusahum ayyakunu nahina li ghairihim. Mereka merasa saya ini siapa sih kok sampai melakukan perubahan. Nah, akhirnya fayatawajjahu ahaduhum biqalbihi ila wa azza wa jalla fi tahyiri dzalikal munkar. Sungkeman ning Allah supaya orang sekelilingnya baik-baik saja. Tapi karena beliau-beliau ini wali, akhirnya fayakufu dzalimu an dzulmi wa syaribul khamri an syurbi. Fa hadza huwa taghyiru haqiqatan. Makanya cerita-cerita wali itu ya kalau ada kemungkaran sungkem, kampung sing abangan ditirakati jadi kampung yang baik. Ora nato orasinya. Paham ya? Ora nato kecakapan metodologi dakwahnya atau metode dakwahnya yang ditata itu tawajjuhul qalbi ila Allah Subhanahu wa taala. Terus niki sebagai bentuk hadiah kula wingi Bu Ida kula hadiah kitab Al-Qanon Fitib niki juga saya hadiahkan di sini supaya mindset kita, cara berpikir kita munajat teng Allah Subhanahu wa taala. Jadi fikihnya nggih jalan monggo ikhtiar sebaik mungkin tapi jangan merubah ilmu hakikat bahwa al-amru biyadillah hanya Allah saja yang lahu maqalidus samawati wal ardh. Nggih ngapunten ingkang sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.